Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Komalasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, tahap 2, tahun 2023. Dengan nomor peserta PPG 2015 0211 2034 dan NIM 2331 7471 7458 di LPTK Universitas Negeri Malang pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan kelas 7 di SMPN 12 Tambun Selatan. Berikut ini hasil rekaman video pembelajaran UKIN yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Oke, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. KM, silahkan pimpin doanya menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Silahkan berdoa, dimulai. Dalam hati. Ya, selesai. Oke, sebelum pembelajaran ini dimulai, coba dicek dulu kebersihan, takut ada sampah di bawah meja ya. Kalau ada sampah, silahkan simpan ke tempat sampah. Ada bersih? Sudah bersih? Oke. Sebelum dimulai kita absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, sudah siapkah pembelajaran kita hari ini? Kalau sudah siap, coba silahkan bukunya disimpan di atas meja. Anak-anak, masih ingatkah pembelajaran kita minggu kemarin? Masih. Minggu kemarin kita membahas tentang sumber daya hutan. Oke. Kenji, apa yang dihasilkan oleh hutan? Kopi. Gula. Gula. Dari pohon apa gula? Dari pohon tebu. Oleh tebu. Apalagi? Kayu. Bisa dibuat apa kayu? Dibuat meja, kursi. Oke. Coklat, Bu. Coklat, pohon coklat. Ya. Dibuat apa kalau coklat? Bisa minuman. Terus? Makanan banyak, Bu. Oh, begitu ya. Jadi, minggu kemarin kita membahas tentang sumber daya hutan ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Coba kita lihat. Capaian pembelajaran peserta didik mampu memahami perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Lanjut. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat berpikir kritis untuk mengait konsep kebutuhan dan kelangkaan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tujuan untuk menemukan solusi konkret atas permasalahan kelangkaan dalam bentuk pendapat tertulis yang akan disampaikan dalam diskusi terbuka di dalam kelas. Coba anak-anak kita lihat gambar berikut ini. Kita akan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Coba. Naomi, mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan? Diri, coba biar kelihatan. Kebutuhannya itu makanan, terus minuman, terus listrik, air, sama transportasi. Oke. Kenapa itu dikatakan kebutuhan? Kalau misalkan tidak dipenuhi, nanti akan mengganggu kehidupan. Oke, baik. Syahla, coba tunjukkan apa yang termasuk ke dalam keinginan. Baju baru, Bu. Oke, berdiri coba. Baju baru, misal saya udah punya baju ini, terus saya melihat ada model lain gitu, Bu. Jadi saya pengen gitu. Itu namanya keinginan. Keinginan. Beda nggak dengan kebutuhan? Beda, Bu. Kebutuhan apa? Kebutuhan jika tidak
akan jika tidak dibeli itu akan mengganggu. Nah, contohnya apa coba? Kayak semisal makanan, Mm-mm. jika kita tidak makan, kita kelaparan, Bu. Oh, baik. Seperti itu ya. Jadi bisa ya membedakan kebutuhan dan keinginan. Nih, pertanyaan ya. Pertanyaan. Apa yang Daeng? Apa pendapatmu tentang motor? Berdiri, Daeng, biar kedengaran sama temennya. Jadi motor bisa dibilang Keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Ya, oke. Karena Alasannya? kalau motor itu kita jika pengen pergi-pergi juga kan ada transportasi umum, jadi Lebih baik menggunakan transportasi umum gitu daripada apalagi mempunyai. untuk anak sekolah ya. Iya, benar. Belum wajib kita menggunakan karena belum punya SIM pribadi ya, karena kita belum punya SIM dan belum cukup umur. Baik ya, terima kasih pendapatnya. Baik anak-anak, kita bedakan antara keinginan dan kebutuhan ya. Coba silakan siapa? Nadira, silakan. Keinginan adalah beli barang karena ingin membeli, bukan karena butuh. Barang dapat ditunda karena tidak urgent dan berdasarkan prioritas sifatnya tidak urgent dan tidak mendesak. Oke, baik. Itu ya. Jadi keinginan itu beli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin, ya. Walaupun itu sebenarnya tidak dibeli pun tidak jadi masalah, tidak mengganggu kehidupan kita, ya. Kita bedakan lagi kebutuhan. Coba dibacakan. Acika, silakan dibacakan. Kebutuhan beli barang karena butuh berdasarkan kebutuhan dan fungsi. Barang harus segera dipenuhi berdasarkan prioritas, sifatnya urgent dan mendesak. Oke, jadi kalau kebutuhan itu beli barang karena butuh, diperlukan sekali ya. Contohnya makanan ya. Makanan itu adalah kebutuhan. Setiap hari kita harus makan. Bagaimana jika kebutuhan kita tidak terpenuhi? Misalnya kita tidak bisa membeli makanan. Akan mempengaruhi. Apa tuh? Akan mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya, kalau tidak makan? Akan mati. Akan? Mati. Mati kelaparan. Nah, seperti itu ya. Tepuk tangan buat kita hari ini. Baik anak-anak, untuk lebih paham, mari kita melihat ya, memperhatikan video pembelajaran di depan kita ini ya. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka kita akan mengalami kesulitan. Contoh nih, kalau misalnya sepatu olahraga itu kebutuhan. Kalau kita lagi mau olahraga, tapi kita nggak pakai sepatu olahraga, kaki kita bisa cedera, ya kan? Nah, kalau keinginan adalah segala sesuatu yang kalau misalnya tidak dipenuhi pun tidak masalah. Kita bisa pakai apa yang sudah ada gitu. Contoh tadi sepatu olahraga. Saya udah punya sepatu olahraga warna putih, tapi saya pengen punya sepatu olahraga lagi warna pink misalnya. Ya sepatu putih ada sih, tapi pengen aja pakai yang pink kan lucu gitu. Nah, itu keinginan tuh. Jadi itu bedanya kebutuhan sama keinginan. Saya berikan. Baik anak-anak ya, kita lihat video pembelajaran berikutnya ya, biar kita lebih paham membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita pasti pernah mengalami hal saat melakukan aktivitas kita merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum bisa kita penuhi. Mau makan makanan yang enak, mata ngantuk, ingin tidur, ingin tas baru, baju baru, motor baru, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri. Banyak sekali ya keinginannya. Kenapa ya kebutuhan kita sangat banyak, sementara kita tidak punya cukup uang untuk memenuhinya? Hanya sebatas angan-angan.
Kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan ini berlaku selama manusia itu hidup. Oke, dari video pembelajaran tadi ya, kita dapat membedakan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Teh Cica, bisakah kamu, apakah yang kamu butuhkan saat ini? Saat ini saya butuh pulpen, Bu, karena pulpen saya sudah habis tintanya. Baik ya. Kak Acika, apa keinginanmu saat ini? Pengen punya motor. Pengen punya motor. Nih, kita lihat ya. Kak Cica hari ini butuh pulpen karena Digunakan untuk belajar. digunakan untuk belajar itu termasuk kebutuhan. Kak Acika ingin motor. Iya. Jadi kamu bisa nggak membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Bisa ya? Coba apa? Kalau kebutuhan itu untuk ini Bu, Sesuatu? Iya, sesuatu yang harus kita penuhi. Heeh. Kalau keinginan itu bisa ditunda Bu, bisa kapan-kapan aja belinya kalau udah punya uang gitu. Oh begitu ya? Iya, Bu. Siap. Tepuk tangan buat teman kita hari ini. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi saat ini dan tidak boleh tidak. Sedangkan keinginan sebenarnya mirip dengan kebutuhan, tapi pemenuhan kebutuhannya adalah bisa ditangguhkan di masa yang akan datang. Baik anak-anak, biar lebih jelas tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, kita lihat penjelasan di layar kita ya, di depan kita. Lihat, kebutuhan ya. Manusia membutuhkan makan untuk mempertahankan hidupnya, ya. Pelajar membutuhkan alat tulis untuk sekolah. Untuk dapat pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, manusia membutuhkan transportasi. Misalnya apa transportasi? Motor, ya kalau anak sekolah terus bis. Kereta itu untuk jarak jauh, pesawat untuk jarak jauh, mobil. Oke, ya. Jadi untuk dapat pindah dari satu tempat ke tempat lain, manusia membutuhkan transportasi. Untuk dapat menyapa saudara di tempat yang lain, membutuhkan alat komunikasi. Misalnya HP, ya. Lanjut. Keadaan ini menimbulkan masalah ekonomi, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu dikelompokkan sebagai berikut. Kita lihat berikutnya. Lihat ya. Kita bedakan macam-macam kebutuhan ya. Yang pertama adalah kebutuhan berdasar intensitasnya. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Yang ketiga berdasarkan waktunya. Dan yang keempat berdasarkan subjeknya. Ya. Kita lihat yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan inti atau kebutuhan dasar. Artinya kebutuhan yang tidak boleh tidak harus terpenuhi. Contohnya adalah Pakaian. Rumah, Makanan. Itu adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan inti atau kebutuhan primer. Ya. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer atau kebutuhan dasar terpenuhi. Ya. Kita punya rumah masih kosong, baru beli rumah. Berarti kita lompat ke kebutuhan sekunder. Kalau punya dananya, kita beli ya untuk kebutuhan sekunder. Contohnya apakah? Sofa, Bu. Sofa. Ya, Untuk apa sofa? buat duduk. Untuk duduk. Ya, tamu. Untuk ini tamu ya. Ya. Paling baik. Kak Cica. Contoh lagi kebutuhan sekunder. Kasur. Kasur. Untuk apa kasur? Untuk istirahat. Untuk istirahat ya. Tidak mungkin kita tidur di
lantai. Nah, seperti itu ya. Jadi, setelah kebutuhan sekunder terpenuhi, bisa sofa, bisa kasur, bisa lemari ya. Kita lompat lagi ke kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier bisa terpenuhi jika ya kita punya dana lebih ya. Karena kebutuhan tersier ini adalah termasuk kebutuhan mewah ya. Artinya bisa dibeli kebutuhan tersier jika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi. Nih, rumah sudah beli, diisi dengan sofa dan kasur, lemari, ya, segala macam. Kita loncat ke kebutuhan tersier. Contohnya, aksesoris misalnya. Cincin, gelang. Oh, berarti barang-barang mewah. Untuk alat transportasi, misalnya apa? Motor, Mobil. apalagi? Mobil, ya. Itu adalah termasuk kebutuhan mewah. Tersier. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya, ya. Kita bagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan jasmani. Contohnya Olahraga olahraga. Untuk apa kita berolahraga? agar tubuh kita sehat, Bu. Agar tubuh kita sehat. Yang kedua, kebutuhan rohani. Contohnya Beribadah. atau beragama. Sedangkan yang ketiga nih, kebutuhan berdasarkan waktunya, ya. Kita bagi yang pertama adalah kebutuhan waktu sekarang. Ini kalau kebutuhan waktu sekarang adalah termasuk ke dalam kebutuhan primer. Kebutuhan yang saat ini harus terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang bisa ditangguhkan. Contoh misalnya, ya, ibu punya anak masih kecil-kecil, tapi ibu sudah mempunyai planning atau merancang untuk masa yang akan datang. Adalah misalnya ibu mempersiapkan untuk pendidikan anak di masa yang akan datang. Dengan cara apa ibu mempersiapkan untuk anak-anak ibu? Menabung ya. Kemarin kata Kenji, katanya Kenji menabungnya di celengan. Itu adalah bentuk menabung tradisional. Kalau sekarang menabungnya di mana? ATM. Di ATM. Berarti kalau kita punya ATM di bank. Berarti kita harus menabung di bank. Tujuannya adalah untuk keperluan di masa yang akan datang. Baik, ya. Kita lihat kebutuhan yang keempat. Kebutuhan berdasarkan subjeknya, ya. Pertama adalah kebutuhan perseorangan, ya. Kebutuhan perseorangan ya antara orang per orang. Misalnya Kenji dengan Daeng kebutuhannya akan berbeda. Untuk saat ini Kenji butuh apa? Butuh buku, Bu. Butuh buku. Daeng butuh apa? Butuh sepatu. Butuh sepatu, ya. Jadi bisa beda ya. Saat ini Kenji pengennya buku, Daeng butuh sepatu. Artinya kebutuhan perorangan ini akan berbeda. Tidak mungkin sama. Sedangkan yang kedua, kebutuhan bersama adalah kebutuhan yang semua orang memerlukannya. Ya. Misalnya apa coba? Makanan. Itu termasuk primer. Bersama misalnya sekolah ya. Nah, sekolah apa lagi? Handphone, Bu. Hah? Handphone? Kebutuhan bersama? Iya. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Untuk membedakan kebutuhan bersama atau kebutuhan perorangan. Sekolah kenapa disebut kebutuhan bersama? Karena semua orang butuh sekolah, ya. Misalnya ibu membuat bangunan sekolah. Apakah hanya ibu saja yang sekolah? Tidak. Sekolah itu dibutuhkan oleh semua orang. Sekarang ibu membuat jembatan. Ya.
Apakah yang jalan ke jembatan itu ibu saja? Tidak. Jadi semua orang membutuhkan jembatan. Bisa? Contohnya lagi selain jembatan apa kebutuhan bersama? Jalan tol. Jalan tol. Benar ya? Misalnya Teh Ica membuat jalan tol. Apakah yang menggunakannya Kak Ica aja? Enggak. Bukan. Semua membutuhkan jalan tol. tol. Baik, seperti itu ya. Jadi kita bisa membedakan antara berbagai macam kebutuhan. Baik ya, kita lanjutkan materi yang tadi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia adalah yang pertama kondisi alam, ya. Nih, kita bedakan kenapa kondisi alam sangat mempengaruhi terhadap kebutuhan manusia, ya. Musim hujan dengan musim kemarau kebutuhannya sama nggak? Berbeda. Kalau musim hujan kita membutuhkan payung, apalagi jas hujan. Musim kemarau perlu nggak? Tidak. Jadi kondisi alam sangat menentukan kebutuhan, mempengaruhi kebutuhan manusia. Peradaban, ya, zaman dahulu, jangan zaman sekarang, peradabannya berbeda. Zaman sekarang semua anak butuh HP. Untuk apa? Biasanya untuk belajar online. Untuk belajar online. Karena sekarang beda ya pembelajarannya. Kalau dulu pembelajaran itu hanya guru dan murid ketemu. Kalau sekarang bisa jarak jauh atau daring. Nih, peradaban itu contohnya adalah HP, penggunaan HP. Yang ketiga, adat istiadat. Ya, adat istiadat ini akan berbeda masing-masing suku bangsa. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kenji, kamu suku apa? Suku Sunda, Bu. Suku Sunda. Jawa. 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 Oke, Jawa. Ada yang dari Kalimantan? Sumatera? Tuh, ada Sumatera, Kalimantan, ya. Jawa, Sunda. Jadi masing-masing suku ini adalah mempunyai perbedaan. Tapi tetap kita adalah berbeda-beda tetapi satu tujuan. Kita lihat yang keempat, agama dan kepercayaan. Nih, di Indonesia, di negara kita adalah ada berbagai macam agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Tuh ya. Yang beragama Islam, kita beribadahnya di masjid. Yang beragama Kristen, di gereja. Yang beragama Hindu atau Buddha, bisa juga di pura. Nah, seperti itu ya. Jadi, walaupun berbeda, kita tetap saling menghargai. Dan mempunyai tujuan yang bersama adalah persatuan dan kesatuan. Baik ya. Tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan, terus tentang keinginan, ya. Yang ketiga adalah kita akan membahas tentang kelangkaan. Coba dibaca kelangkaan, pengertian kelangkaan. Kelangkaan Berdiri Kak. atau scarcity adalah keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Baik. Kalau berdasarkan ilmu ekonomi, kelangkaan merupakan salah satu masalah ekonomi yang umumnya banyak digunakan dalam bisnis untuk mengartikan adanya kesenjangan antara tingkat penawaran dan juga permintaan. Oke, baik. Kak, kita lanjutkan. Coba kita lihat apa ciri-ciri kelangkaan. Berdiri, Kak. Ciri-ciri kelangkaan. Yang pertama itu ada sumber dayanya sulit untuk diperoleh atau tidak cukup yang menyebabkan alat pemuas barang atau jasa tersebut akan sangat terbatas. Kedua, keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir. Yang ketiga, terbatasnya jumlah alat yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga mengakibatkan kelangkaan. Keempat, melambungnya harga permintaan yang disebabkan jumlah stok terbatas. Dan yang kelima, setiap konsumen harus dapat berkorban untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang langka tersebut, bahkan bisa mengorbankan kebutuhan lain atau kebutuhan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan yang lebih utama. Baik ya. Nih kelangkaan yang terjadi di negara kita nih, baru-baru ini. Apa itu? Apa? Minyak apa yang langka sampai harganya melambung tinggi?
Minyak goreng, ya. Jadi dari harga berapa pindah, bukan naik, itu artinya pindah harga. Itu adalah efek dari kelangkaan. Jadi jika barang langka itu mengakibatkan tingkat harga akan tinggi, ya, akan naik. Apalagi yang harganya mahal? BBM, ya. Apalagi yang selalu kita makan sehari-hari? Cabe, boleh ya. Telur, ya. Ya, telur itu yang sangat berpengaruh banget ya. Minyak dan telur. Nah, itu ya akibat dari kelangkaan. Kita lihat berikutnya. Kita lihat faktor-faktor penyebab kelangkaan. Coba berdiri, Kak. 1. Kebutuhan manusia terus meningkat, sedangkan sumber daya alam yang baru belum ditemukan. 2. Sebagian besar sifat manusia mempunyai sifat serakah. Akibatnya persediaan sumber daya alam cepat berkurang dan rusak. Akibatnya terjadi bencana alam seperti banjir karena oleh manusia yang tidak memperhatikan lingkungan termasuk pembuangan limbah. 3. Persediaan sumber daya alam terbatas. 4. Kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam terbatas, utamanya bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, sumber daya manusia yang ahli masih sangat terbatas. Ya, kita lihat ya bahwa kebutuhan manusia itu terus meningkat, sedangkan sumber daya alam itu adalah terbatas. Artinya kita harus menggunakan sumber daya alam itu secukupnya saja. Jika tidak dibutuhkan, jangan digunakan berlebihan, ya. Yang kedua, tuh, sebagian besar manusia sifatnya serakah, ya. Hutan, pengen ambil kayunya tanpa memikirkan dampaknya. Harusnya kalau sudah hutan diambil kayunya, kita tanam kembali, disebut dengan reboisasi. Itu seperti itu ya. Misalnya kita menggunakan air nih, musim kemarau ya, kita harus siap-siap. Antisipasinya apa? Berarti kita menggunakan air seperlunya saja ya, gitu. Silahkan bagi kelompok ya, menjadi 1, 2, 3, menjadi 4 kelompok. Silahkan berkelompok. Baik, sudah ya. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yo, silakan isi LKPD-nya, kasih nama dan nama ke kelompok. Sudah, kalau sudah silakan kamu lihat gambar di LKPD ya. Utarakan deskripsimu, pendapatmu tentang kondisi yang terjadi. Kalau ada yang nggak paham, boleh bertanya ya. Kalau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan ya. Nanti kita presentasikan ya. Ini teteh bukan yang sangat padat, banyak itu sangat ngantri ya. Kalau padat penduduk. Kejadian apa yang kamu lihat di gambar tersebut, pengantrian BBM benar atau bensin? Kenapa terjadi? Dikarenakan banyak orang yang memakai transportasi pribadi. Baik, boleh. Lanjut. Baik anak-anak, dari LKPD yang kalian isi, kita presentasikan ya. Coba kelompok pertama, silakan ke depan, kelompoknya Kak Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memulai presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cica. Nama saya Nadira. Nama saya Fatih Fadur Rahman Algani. Nama saya Syahla. Nama saya Naomi. Nama saya Ica. Di sini kita akan memulai dari kejadian apa yang kamu lihat dari gambar tersebut pada nomor 1. Masyarakat sedang mengantri BBM atau bahan bakar minyak. Kenapa kejadian itu terjadi? Karena banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi, oleh karena itu membutuhkan BBM untuk menggunakannya. Baik, lanjut. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua yaitu
masyarakat sedang mengantri air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenapa kejadian itu terjadi? Karena sedang musim kemarau. Oh, sedang musim kemarau ya. Baik. Daeng. Terus yang ketiga itu kehabisan gas LPG. Hmm? Kenapa kejadian itu terjadi? Karena ketersediaan gas alam yang mulai terbatas. Baik, lanjut Kak Sahla. Upaya untuk mengatasi kelangkaan nomor pertama. Gambar apa itu? Gambar mengantri BBM. Baik, lanjut. Upayanya menggunakan transportasi umum seperti bis atau kereta untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi seperti motor atau mobil. Baik, lanjut. Terus Kak Naomi. gambar masyarakat yang mengantri air bersih. Upaya untuk mengatasi kelangkaannya menggunakan air secukupnya dan tidak boros. Baik, lanjut. Gambar yang ketiga ini kehabisan gas LPG. Upaya untuk mengatasi kelangkaannya menggunakan gas LPG yang tidak berlebihan. Begitu ya. Ada yang kurang puas? Ada yang mau ditanyakan tentang presentasi kelompok 3? Tidak ada? Puas? Yakin semua? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sebagai penutupan, aku mau pantun dulu nih. Pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari tugas yang diberikan oleh Bu Lena. Baik. Yang gambar pertama yaitu kejadian apa yang kamu lihat dari gambar tersebut. Di sini terlihat masyarakat sedang mengantri BBM atau bensin. Kenapa kejadian itu terjadi? Karena banyaknya transportasi yang tercipta membuat masyarakat membutuhkan BBM lebih banyak. Baik. Lanjutkan. Kak Cika. Yang kedua, kekurangan air bersih dikarenakan musim kemarau yang meningkat menjadikan air bersih yang berkurang. Solusinya apa kira-kira, Acika? Untuk biar air bersihnya di musim kemarau tidak kering? Menanam kembali pohon besar, ya. Oke, baik. Kejadian apa yang terjadi? Yaitu seorang ibu kehabisan gas untuk memasak. Kenapa kejadian itu terjadi? Karena gas sering dipakai untuk memasak dan gas bumi sudah mulai langka. Baik, lanjut. Kak, lanjut. Upaya untuk mengatasi kelangkaan pada gambar 1. Menggunakan angkutan umum atau alat transportasi umum seperti angkot, bis, dan kereta. Baik, lanjut. Upaya untuk mengatasi kelangkaan air bersih. Menggunakan air bersih secukupnya, menanam kembali pohon-pohon besar, mematikan air jika sudah tidak dipakai. Baik, gitu ya. Hemat air ya. Vincent? Baca yang ada, ayo, yang sudah dikerjakan. Yang mana? Baik, untuk sisanya yaitu di nomor 3, upaya untuk mengatasi kelangkaan pada gas, yaitu untuk menghemat gas, kita bisa mengurangi untuk masak. Sebagai gantinya kita bisa memakai arang. Oh begitu, boleh ya, sebagai alternatif ya. Ya. Alternatifnya Baik, seperti itu. seperti itu ya. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Sudah, boleh. Tuh, ada yang silakan Kak Cica. Mau bertanya? Kalau misalnya dalam satu lingkungan masyarakat itu udah kehabisan gas LPG nih. Nah, gimana caranya supaya masyarakat itu tetap bisa makan tanpa adanya gas LPG? Jadi nggak bisa masak tapi tetap bisa makan gitu. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana katanya jika gas LPG langka tetapi masyarakat masih bisa masak gitu ya. Solusinya seperti apa?
Untuk saya akan menjawab pertanyaan Cica dari kelompok 3. Bagaimana kita bisa masak walaupun tidak memakai gas LPG? Kita bisa memakai dari kayu bakar. Baik. Kita bisa melihat dari di zaman dahulu banyak masih menggunakan kayu bakar. Seperti di kampung saya masih menggunakan kayu bakar untuk memasaknya. Bagaimana Kak Cika? Pertanyaannya? Sudah cukup memuaskan. Oh, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kenapa menyenangkan? Oke. Karena kita bisa belajar tentang membedakan kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Jadi kita bisa belajar untuk lebih menghemat, lebih bijak dalam menggunakan keperluan sehari-hari. Baik ya. Alhamdulillah. Anak-anak, itu saja yang kita pelajari materi hari ini ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu mengenai sumber daya manusia ya. Dari Ibu cukup sekian ya. Sebelum ditutup, silakan KM kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna dan berkah. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa dalam hati, selesai. Baik ya. Itu saja yang Ibu Ibu sampaikan. Pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.